Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 7 bab yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Bab 2 ini adalah zat dan perubahannya. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal nomor 1. Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut titik-titik. Pilihannya adalah A. Materi, B. Unsur, C. Senyawa, D. Campuran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Materi. Soal nomor 2. Berikut contoh dari perubahan kimia adalah titik-titik. Pilihannya A. Lilin dipanaskan hingga melebur, B. Beras digiling menjadi tepung, C. Nasi menjadi basi, dan D. Kayu dipotong menjadi mebel. Jawaban yang paling tepat adalah C. Nasi menjadi basi. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Jadi silakan perhatikan gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3. Ini adalah gambar dari molekul. Yang pertama adalah rapat dan padat sekali, yang kedua agak renggang, dan yang gambar ketiga perhatikan molekulnya adalah renggang. Gambar nomor 2 merupakan molekul dari titik-titik. Pilihannya A. Zat cair, B. Zat padat, C. Zat gas, dan D. Zat oksigen. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, bahwa gambar nomor 2 itu adalah molekul dari zat cair. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, susunan molekul tidak stabil. Yang kedua, letak molekul berdekatan. Yang ketiga, dapat berubah bentuk sesuai wadah. Zat yang sesuai dengan sifat-sifat di atas adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya. Yang A, asap, yang B, air, yang C, meja, dan yang D, oksigen. Maka jawaban yang tepat adalah air. Jadi contoh pernyataan di atas itu adalah pernyataan dari zat cair. Soal nomor 5. Jika segelas air sirup dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai bentuk tempatnya yang baru. Hal ini disebabkan oleh titik-titik. Pilihannya A. Jarak molekul sangat renggang sehingga terjadi gaya tolak-menolak yang kuat, B. Jarak antar partikel sangat rapat sehingga partikelnya bergerak bebas, yang C. Gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak molekul bebas tetapi terbatas, D. Ukuran partikel sangat kecil sehingga molekulnya hanya bergetar dan berputar di tempatnya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gaya tarik antar molekul agak lemah dan gerak molekul bebas tetapi terbatas. Soal nomor 6. Gejala perubahan fisika ditunjukkan dengan adanya titik-titik. Pilihannya A. Perubahan wujud, B. Perubahan warna, C. Gelembung gas, dan D. Terbentuknya endapan. Jawaban yang paling tepat adalah perubahan wujud. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jadi silakan perhatikan, itu adalah sebuah benda dimasukkan ke dalam air. Perhatikan volume sebelumnya dan volume sesudah dimasukkan benda tersebut. Seorang siswa memasukkan benda ke dalam gelas ukur. Jika massa benda adalah 300 gram, massa jenis benda sebesar titik-titik gram per centimeter kubik. Pilihannya A 1, B 1,5,
C2, dan D3. Jawaban yang paling tepat adalah B, 1,5. Diperoleh dari mana? Perhatikan rumus dari massa jenis. Rumus massa jenis adalah massa dibagi volume. Perhatikan massanya. Massanya adalah 300 gram dan volumenya adalah volume sebelum dimasukkan. Perhatikan perbandingan volumenya. Ketika belum dimasukkan benda tersebut ke dalam air atau ke dalam larutan, maka volumenya 300. Setelah dimasukkan benda tersebut, maka volumenya berubah menjadi 500. Jadi volume setelah dimasukkan benda tersebut adalah 500 dikurangi 300, itu 200. Maka massa jenis adalah 300 dibagi 200, yaitu 1,5 gram per centimeter kubik. Nomor 8. Sebuah kabel berbahan tembaga mempunyai massa jenis 8,9 gram per centimeter kubik. Jika massa dari kabel tersebut 140 gram, maka besarnya volume adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, 15,73. Dari mana angka tersebut diperoleh? Perhatikan, rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Sehingga volume sama dengan massa dibagi massa jenis. Massanya adalah 140 gram, massa jenis adalah 8,9. Jadi 140 gram dibagi 8,9 gram per centimeter kubik, maka volumenya adalah 15,73 cm kubik. Soal nomor 9. Makanan yang ada di dapur dapat tercium baunya sampai ke ruang tamu karena titik-titik. Pilihannya A, partikel gas bergerak, B, gaya tarik partikel gas kuat, C, partikel gas diam, dan D, hidung dapat mencium bau dari jarak jauh. Jawaban yang paling tepat adalah partikel gas bergerak. Nomor 10. Perubahan wujud yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut perubahan titik-titik. Pilihannya A, alami, D, mekanik, C, kimia, dan D, fisika. Jawaban yang paling tepat adalah D, fisika. Soal nomor 11. Contoh perubahan wujud zat dari gas menjadi padat adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya. A, air membeku menjadi es, B, lilin yang terbakar, C, terbentuknya salju, dan D, kapur barus yang lenyap. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, terbentuknya salju. Soal nomor 12. Perubahan zat berikut yang diikuti dengan pelepasan energi adalah titik-titik. Perhatikan pilihannya. A, es yang mencair, B, kapur barus yang menyublim, D, air yang menguap, dan D, uap air yang mengembun. Jawabannya adalah D, uap air yang mengembun. Soal nomor 13. Perhatikan zat cair berikut. Yang pertama air pewarna, yang kedua madu, yang ketiga sirup, yang keempat minyak. Perhatikan zat-zat tersebut dari 1 sampai nomor 4. Jika semua zat cair tersebut dimasukkan ke dalam suatu wadah, maka urutan lapisan yang terbentuk paling bawah ke paling atas adalah titik-titik. Pilihannya A, 1, 2, 3, 4, B, 2, 3, 1, 4, C, 3, 2, 4, 1, dan D, 4, 1, 3, 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, 2, 3, 1, 4. Berarti yang paling bawah itu adalah madu. Selanjutnya lapisan keduanya adalah sirup. Selanjutnya lapisan ketiganya adalah air berwarna dan lapisan paling atas adalah minyak. Soal nomor 14. Urutan yang benar untuk gaya tarik menarik antar partikel dari yang paling besar adalah titik-titik. Pilihannya yang A, gas, cair, dan padat, yang B, padat, gas, dan cair, yang C, padat, cair, dan gas, yang D, cair, padat, dan gas. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, padat, cair, dan gas. Soal nomor 15. Penggunaan kapur barus di lemari semakin lama akan semakin habis.
Kamper atau kapur barus yang semakin lama semakin habis menunjukkan proses titik-titik. Pilihannya A. Penguapan, B. Penyubliman, C. Pencairan, dan D. Pengkristalan. Perhatikan ini kapur barus adalah benda padat yang langsung berubah menjadi gas. Maka ini dinamakan B. Penyubliman. Soal nomor 16. Temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut titik-titik. Pilihannya A. Titik panas, B. Titik didih, C. Titik leleh, dan D. Titik lebur. Jawabannya adalah C. Titik leleh. Soal nomor 17. Proses air hujan meresap ke dalam tanah dalam siklus air disebut titik-titik. Pilihannya A. Presipitasi, B. Kondensasi, C. Infiltrasi, dan D. Transpirasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Infiltrasi. Soal nomor 18. Berikut ciri-ciri terjadinya reaksi kimia kecuali. Perhatikan kata kecuali. Pilihannya adalah A. Adanya perubahan warna, B. Terbentuknya gas, C. Terbentuknya endapan, dan D. Adanya air. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Adanya air. Soal nomor 19. Massa jenis termasuk besaran titik-titik. Pilihannya adalah turunan, yang A. Turunan, B. Pokok, C. Kompleks, dan D. Satuan. Jawabannya adalah besaran turunan. Perhatikan rumus massa jenis adalah massa dibagi volume. Mana massa adalah besaran pokok, volume besaran pokok, sehingga massa jenis adalah besaran turunan. Soal nomor 20. Jika massa benda lebih kecil dibandingkan massa jenis cairan, maka benda akan titik-titik. Pilihannya A. Tenggelam, B. Melayang, C. Mengapung, dan D. Diam saja. Jawabannya adalah C. Mengapung. Jadi ketika massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis cairan, maka benda akan mengapung. Bagaimana jika massa benda sama dengan massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan? Maka benda akan melayang. Apabila tenggelam, jika massa benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis cairan. Demikianlah video pembahasan untuk soal-soal latihan ulangan kelas 7 semester yang pertama untuk bab yang kedua. Semoga video-video yang kami sajikan itu dapat membantu menambah ilmu pengetahuan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.